Halo, apa kabar? Saya Benny Dermawan. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir hingga tips perawatan dan tren otomotif yang sedang hangat diperbincangkan. So, start your engine and let's drive! Pameran Otomotif Indonesia International Motor Show atau IIMS 2026 menghadirkan sejumlah merek dan produk kendaraan terbaru. Pameran IIMS 2026 sendiri diselenggarakan di Arena Jaya Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat mulai 5 hingga 15 Februari 2026. Lalu, ada mobil baru apa aja ya di IIMS kali ini? IIMS 2026 kali ini dihadiri sebanyak 35 brand kendaraan roda 4 dan 26 brand kendaraan roda 2 dari berbagai segmentasi pasar. Penyelenggara memperluas area pameran hingga mencapai 156.000 meter persegi. Dari segmen roda 4, sejumlah produsen memilih IIMS 2026 sebagai panggung utama peluncuran produk terbaru mereka. Dimulai dari produsen asal Tiongkok, Chang'an yang menampilkan varian favoritnya, Lumin, yang juga menjadi andalan mereka di pasar Indonesia. Selain itu, Dipal SO7 juga dibawa untuk menemani sang mobil bermata ngantuk itu. Masih dari merek otomotif Tiongkok, Chery menambah portofolio dengan model terbaru untuk melengkapi jajaran Chery Super Hybrid atau CSH yang fokus pada efisiensi dan emisi rendah. Chery meluncurkan Chery C5 terbaru dengan mesin hybrid CSH khasnya. Beralih ke merek EV asal Tiongkok lainnya, GAC Aion membawa 3 model baru yang disesuaikan dengan karakter konsumen Indonesia. Sementara dari grup otomotif Geely resmi memperkenalkan sub-brand premium mereka yakni Zeekr dengan 2 model perdana sebagai langkah awal memasuki segmen EV premium di tanah air. Berpindah ke pabrikan asal Jepang, Honda meluncurkan 3 model SUV facelift sebagai bagian penyegaran produk untuk menjaga daya saing di segmen SUV. Sementara Toyota menjadi salah satu brand paling agresif. Setelah meluncurkan New Veloz Hybrid di akhir 2025, di IIMS 2026 Toyota menghadirkan 3 mobil hybrid baru di Indonesia, sekaligus memulai penjualan New Veloz Hybrid sebagai langkah strategis memperluas pasar kendaraan ramah lingkungan. Dari merek asal Korea Selatan, Hyundai meluncurkan New Santa Fe dan New Creta Alpha yang diklaim menjadi salah satu model terpenting di jajaran produk mereka tahun ini. Masih dari brand Korea Selatan, Kia yang kini dipegang prinsipal langsung juga memamerkan line up terbaru sekaligus mengumumkan spek dan harga resmi dari Kia Carens di Indonesia. Selain itu, Kia juga menghadirkan mobil konsep yang diberi nama Kia PV5. Mobil berjenis van berbentuk mangkotak ini bermesinkan elektrik. Mobil ini juga bisa digunakan sebagai mobil penumpang maupun mobil logistik. Brand yang dikenal sebagai pembuka jalan bagi kiprah brand Tiongkok di Indonesia, yakni Wuling, membawa produk baru yang disinyalir adalah produk SUV penerus Wuling Almas, yang beberapa kali tertangkap kamera sedang uji coba di jalan raya menggunakan kamuflase. Ya, mobil ini diberi nama Wuling Action. Mobil ini dijual dengan 2 varian mesin yaitu listrik dan plug-in hybrid. Mobil berkapasitas 7 penumpang ini berfokus kenyamanan penumpang dan tentunya kemampuan jelajah jauh. MG Motor juga gak ketinggalan. Mereka meluncurkan 1 mobil baru berkategori SUV yang terlihat dari siluetnya saat diumumkan di preskon Jepang IIMS 2026. Dan penutup dari segmen teknologi masa depan, XPeng menghadirkan The Next P7, sebuah supercar canggih yang memiliki desain futuristik dengan nuansa garis-garis panjang. XPeng masih menonjolkan mobil favoritnya yaitu XPeng X9 yang bermain di kelas premium MPV. Tak hanya peluncuran produk, IIMS 2026 juga menjadi momen debut bagi sejumlah merek baru di Indonesia. Dari grup otomotif Tiongkok, iCar, sub-brand dari Chery Group, resmi melakukan debut nasional dengan menyasar konsumen muda dan kreatif di segmen SUV kompak dan kendaraan listrik. Chery V23 yang pernah kita liput di Wuhu, Cina, Oktober lalu kini masuk ke Indonesia lewat pameran IIMS 2026 dengan nama iCar V23.
Sementara itu, Stellantis Group Indonesia yang saat ini diisi oleh Citroen dan Jeep memperkenalkan satu brand baru misterius yang tentunya masih masuk ke dalam Stellantis Group Internasional. Tak hanya mobil, segmen roda 2 juga menjadi salah satu daya tarik utama dalam IIMS 2026. Sebanyak 26 brand motor dari berbagai kelas dan segmentasi juga turut berpartisipasi. Beberapa merek premium diantaranya berasal dari Eropa, ada Triumph dan juga MV Agusta. Dengan ramainya peserta pameran IIMS 2026 kali ini, Presiden Direktur PT Diandra Promosindo, yakni Daswar Marpau, menyampaikan bahwa IIMS 2026 menargetkan kehadiran lebih dari 500.000 pengunjung selama 11 hari penyelenggaraan. Selain itu, total transaksi selama pameran berlangsung ditargetkan mencapai 8 triliun rupiah. Kita optimis sekali, 8 triliun masih bisa kita achieve, bahkan lebih daripada itu. Kita optimis gitu kan. Karena kalau kita kan di pameran selalu optimis gitu. Nah itu makanya tugas kami di Diandra itu untuk menjaring konsumen-konsumen yang tepat sasaran, mereka datang dan membeli. Dengan partisipasi puluhan brand global, peluncuran produk terbaru, sampai debut merek baru, IIMS 2026 diprediksi menjadi salah satu ajang terpenting bagi industri otomotif nasional di awal tahun ini. Mengingat industri otomotif nasional yang kini berada dalam fase pemulihan, data pemerintah menunjukkan sektor manufaktur kembali tumbuh lebih cepat dibandingkan ekonomi nasional yang didorong oleh kontribusi industri otomotif. Sangat berat, tapi ya di penghujung 2025 dan Januari sudah ada kelihatan rebound-nya, dan ini rebound ini, pemulihan ini ditopang oleh kinerja ekspor serta percepatan pengembangan kendaraan elektrifikasi. Namun demikian, bangkitan atau industri atau rebound dari industri otomotif ini saya harus sampaikan apa adanya, belum sepenuhnya kokoh. Pameran IIMS 2026 berlangsung di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat mulai 5 hingga 15 Februari 2026 mendatang. Tim Liputan CNN Drive. Kemacetan lalu lintas di kota Bandung masih jadi persoalan serius. Berdasarkan hasil riset TomTom Traffic Index, Bandung tercatat sebagai kota termacet di Indonesia dan berada di peringkat 12 kota dengan tingkat kemacetan tertinggi di dunia. Indeks kemacetan terbaru yang dirilis oleh TomTom, tingkat kemacetan kota Bandung mencapai 64,1%. Artinya, waktu perjalanan warga Bandung rata-rata 64% lebih lama dibandingkan kondisi lalu lintas lancar. Meski demikian, rata-rata waktu tempuh per 10 km tercatat relatif stagnan, yakni sekitar 32 menit. Kemacetan kerap dirasakan warga kota Bandung dan wisatawan yang berkunjung ke Bandung. Udah parah sih, udah beberapa tahun ke belakang ini udah parah kemacetannya. Penyebabnya selain banyak yang mobil parkir, terus kayak angkot kayak gitu, terus banyak parkir sembarangan juga sih. Sekarang sih padat banget ya, lumayan apalagi buat aku yang kadang pakai berkendara mobil atau motor gitu. Lumayan sih untuk ke tempat kerja itu, jadi yang biasanya tuh cuman kayak 20 menit jadi bisa 45 menit gitu Kak. Mulai sekarang nih banyak udah macet sekarang. Mau jalan kemana-mana makan waktu juga kayak gitu kan. Yang biasanya lebih cepet sekarang ya agak lama lumayan gitu. Kendaraan umum sama kendaraan pribadi tuh banyak kendaraan pribadi gitu dibanding kendaraan umum gitu. Jadi makanya kalau bisa sih orang-orang yang di sini tuh gunain kendaraan umum gitu. Menurut Dinas Perhubungan Kota Bandung, kemacetan yang terjadi karena sejumlah faktor, mulai dari maraknya parkir liar, meningkatnya jumlah kendaraan hingga kondisi fisik jalanan di Kota Bandung yang tidak begitu lebar. Untuk mengurangi masalah ini, ada 3 skema yang dijalankan, mulai dari penertiban parkir liar, pengaturan lalu lintas, pengaturan sistem lampu lalu lintas, serta mulai diterapkannya bus rapid transit di sejumlah ruas jalan yang sepenuhnya akan rampung pada 2027 mendatang.
Pertama, geometrik jalan di Bandung itu kan sempit-sempit ya, pendek-pendek persimpangan jalan-jalannya. Terus juga tata kota dulu, kota Bandung hanya untuk kota istirahat yang hanya ditempati oleh 500.000. Sekarang jumlah penduduk di kota Bandung sudah 2,5 juta. Jumlah kendaraannya sudah sampai 2,3 juta. Sehingga memang daya dukung kota juga kurang ya. Terus juga kepemilikan kendaraan pribadi sangat tinggi dibanding jumlah penambahan jalan. Pengamat Transportasi Institut Teknologi Bandung, Sony Sulaksono Wibowo menyampaikan, stagnasi kemacetan di kota Bandung harus ditangani secara serius oleh pemerintah kota. Selama ini, pemerintah kota Bandung kurang progresif dalam membenahi transportasi publik. Ya, ini menjadi catatan serius ya buat Pak Wali Kota karena sering ya dalam diskusi-diskusi selalu dikatakan bahwa hasil dari TomTom ini menjadi referensi bahwa Bandung perlu bebenah. Ya, ternyata dalam 1 tahun ini belum ada signifikansi dari kegiatan Kota Bandung yang secara signifikan berbenah untuk mengatasi kemacetan sih sebenarnya. Sony menambahkan, seharusnya Bandung sesegera mungkin memiliki moda transportasi massal seperti LRT dan mempercepat penyempurnaan program bus rapid transit atau BRT yang terintegrasi. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya sedang melakukan persiapan menyeluruh dalam menyambut arus mudik dan libur lebaran tahun ini. Persiapan meliputi pengecekan gerbong hingga rel kereta. Selain itu, tiket arus mudik sudah bisa dipesan sejak 25 Januari 2026 atau 45 hari sebelum keberangkatan. Keluarnya jadwal pembelian tiket itu ditanggapi beragam oleh sejumlah pengguna kereta api. Banyak konsumen yang merasa memiliki waktu yang lebih panjang untuk menentukan tanggal keberangkatan, sehingga perencanaan bisa dilakukan jauh hari dengan lebih matang. Meski begitu, ada juga yang justru was-was, karena merasa war tiket kereta api akan semakin menutup peluang mendapatkan tiket di hari yang diinginkan. Jujur merasa lebih enak karena kalau dari saya sendiri biasanya untuk liburan mudik itu kan ke relasi jurusan timur ya, dari arah Banyuwangi sana. Nah kalau biasanya relasi ke sana itu biasanya lebih padat. Jadi kalau dibuka gini tuh kita bisa secure tiket lebih dulu. Karena jadwal liburan itu biasanya kan keluarnya itu mendekati hari lebaran kan. Nah karena itu jadi kalau misalkan dibukanya lebih awal itu jadi semakin waktu jadwal liburan itu keluar kemungkinan jadwal yang seharusnya bisa saya beli pada waktu itu sudah habis karena udah dibuka dari awal. Meskipun arus lebaran masih jauh, PT KAI Daob 8 sudah melakukan berbagai persiapan, antara lain pengecekan sarana dan prasarana yang meliputi gerbong kereta, lokomotif, rel kereta hingga batu balas. Pemeriksaan juga dilakukan pada aspek non-fisik seperti pelayanan publik. Pengecekan ini dilakukan pada awal Februari 2026. Itu akan dilakukan pemeriksaan atau ramcek sarana. Jadi untuk di KAI Daob 8 sendiri ada 520 kereta api, 520 kereta atau bahasanya kalau masyarakat umum menyebutnya gerbong ya, 520 gerbong atau kereta. Terus ada 55 lokomotif serta ada 3 transit KRDI atau 12 kereta ya. Yang itu yang akan dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini juga melibatkan dari tim Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Surabaya serta Direktorat Jenderal Perkeretaapian. PT KAI belum menentukan kapan H- dan plus, mengingat pemerintah belum menentukan kapan awal puasa apalagi hari Idul Fitri. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Menikmati perjalanan kota dengan cara berbeda, kali ini Albi Pratama dan Mikhaira Amar akan mengajak kita ke pasar ikan modern Muara Baru, sekaligus menikmati hasil olahannya langsung di lokasi. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Dalam segmen City to City, CNN Indonesia mengajak Anda menikmati perjalanan kota dengan cara berbeda. Menyusuri wisata, kuliner, dan cerita kota bersama Albi Pratama dan Mikhaira Amar. Perjalanan kali ini kita masih dari Jakarta menuju Pasar Ikan Modern Muara Baru di Jakarta Utara. Berburu seafood segar, memilih langsung dari pedagang hingga menikmati olahannya di lokasi. Ada keseruan apa yang akan dilakukan Albi dan Khaira? Berikut liputan selengkapnya.
in association with Halo, selamat datang di City to City bersama saya Albi Pratama. Nah, kali ini kita bakalan menyusuri sejumlah kawasan di Jakarta. Tapi kalau mengingat cuacanya agak nggak jelas ya, kadang panas kayak gini, tiba-tiba mendung tuh bawaannya jadi lapar, pengen kulineran. Nah, kali ini saya nggak sendirian karena ditemenin sama partner saya ada Mikaira Amar. Kai, Hai Mas. Kayaknya kan tadi aku udah bilang nih, cuaca kayak gini tuh buahnya tuh lapar. Ada usulan nggak? Kita enaknya pergi kemana, makan apa? Kalau dipikir-pikir ya Mas, aku barusan scroll media sosial, kayaknya makan seafood enak kali ya. Makan seafood, emang suka banget sama seafood? Suka banget dong. Kalau gitu kita langsung aja gas ke Pasar Ikan Modern Muara Baru di Jakarta Utara. Oke, let's go. Let's go ya. Mas Albi. Yes, Kai, kenapa? Ini aku lihat ya di maps ya. Kita kan dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara, Pasar Ikan Modern Muara Baru. Itu tuh sekitar 20 kilometeran, Mas. 20 kilometeran? Yes, 20 kilometer. Kira-kira pakai mobil listrik aman nggak ya? 20 kilometer pakai mobil listrik ini aman apa enggak? Aman banget, Kai. Ini kan mobil listrik yang lagi kita pakai tuh namanya Finfast PF3. Dia tuh punya baterai listrik 18,6 kWh yang diklaim tuh sekali cas ya, bisa kita ajak jalan-jalan sampai 215 km. Jadi sekali charge. Jadi jarak 20 km, 30 km, bahkan 50 km sekalipun kalau kita pakai nih Jakarta bisa sampai balik lagi, nggak perlu pakai ngecas-ngecas. Oke, aman lah ya. Aman. No worries ya, nggak apa-apa. Dari Jakarta Selatan, perjalanan menuju Muara Baru kami tempuh lewat sejumlah jalur utama, mulai tol dalam kota sampai menuju ke kawasan penjaringan di Jakarta Utara. Mendadak panas sih, padahal dari tadi mendung. Kai, kita akhirnya udah sampai di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta Utara. Dan kalau misalnya kita lihat di belakang nih, para pedagang udah siap-siap buat berjualan ya, karena lagi bongkar muat. Gimana? Langsung ke dalam apa gimana? Langsung aja Mas, soalnya aku udah penasaran apa aja sih yang bisa kita dapat di pasar seafood ini. Kayak udah kebelet buat belanja ikan-ikan seger nih. So, kalau gitu kita masuk aja ya. Oke. Nah, di dalam kawasan ini juga terdapat lebih dari 800 lapak pedagang ikan segar. Sebagian besar pasokan berasal dari pelabuhan perikanan yang berada tak jauh dari lokasi pasar. Tahu nggak, dalam sehari bisa ada puluhan ton hasil tangkapan laut dan juga hasil budidaya tambak yang dijual di Pasar Ikan Modern Muara Baru ini. Kalau kita lihat, hasil tangkapan lautnya masih segar ya, fresh from the ocean deh pokoknya. Ini dia lihat makin malam makin ramai ya Mas? Iya, jadi kalau di sini itu, di Pasar Ikan Modern Muara Baru itu kayak emang ramai itu malam. Karena kan kapal-kapal nelayan tuh berlabuh pagi sampai siang. Nah, dari siang ke sore, para nelayan ini ngedrop-dropin hasil tangkapan laut mereka ke sini buat dijual. Setelah dapat ikan kue, kita lanjut nih buat cari udang kali ya. Sip banget nih Kai, kita dapat udang tambak yang ukurannya lumayan gede-gede. Liatin tuh, di harga Rp80.000 per kilonya. Mana dibonusin pula nih sama si abang. Sekarang kita cari kerang-kerangan kali ya Kai. Iya, rezeki anak soleha ini. 50.000 buat 2 jenis kerang, 1 kilo ya. Lagi-lagi di diskon ya Mas ya. Asik banget pokoknya belanja di sini. Oke Kai, udah selesai nih kita paripurna belanjanya. Udah perfect banget nih, udah lengkap banget keluarganya. Emang dapat apa aja kita tadi? Tadi ada ikan kue, ada udang, ada cumi, ada kepiting, dan juga ada keluarga kerang-kerangan tadi Mas. Kerang-kerangan ya? Iya. Oke, terus selanjutnya mau diapain nih? Ini nggak mungkin aku yang masak kan ya? Kayak kali yang masak? Jangan dong. Oke. Habis ini kita kemana? Nah, habis ini kita bakal masak semua hasil belanjaan kita di Pasar Ikan Modern ini. Karena di atas ada food court yang bisa ngolah semua hasil tangkapan laut ini buat jadi menu makan malam yang spesial banget ya.
Setelah berbelanja di Pasar Ikan Muara Baru, buat pengunjung yang mau makan langsung hasil belanjaan aneka ikan segernya, bisa langsung dimasak di food court yang udah berjejer di sini. Jasa masaknya berkisar Rp25.000 per kilogram buat menu ikan bakar. Sedangkan kalau mau olahan seafood lainnya sekitar Rp30.000 per kilogram. Wah, gimana Kai? Enak gak sih? Overall enak-enak banget semua nih Mas, sampai bingung nih gimana cara ngabisinnya. Oke, gini deh. Dari semua yang udah kita cicipin, mana yang jadi favorit Kai di sini nih? Overall semua aku suka, cuman aku pengen rekomendasi ini nih, ikan bakarnya. So, gimana Kai? Rekomendasi yang aku kasih ke kamu nih buat belanja ikan seger di sini terus kita olah semua jadi seafood, oke nggak? Oke banget, worth it banget sih Mas. Worth it banget ya. Tadi sampai rame banget di pasar ya, habis-habisan, tapi kalau gini hasilnya best banget. Terbayarkan semua ya. Oke, kalau gitu aku sama Kai ini mau ngabisin semua makanan yang ada di sini. Mungkin yang lagi nonton juga pada kepengen. Jadi kayaknya kita tutup aja ya. Ya tutup aja ya Mas ya, soalnya kita mau habisin semua nih ya. Habisin semua. So kalau gitu sampai jumpa lagi di City to City episode selanjutnya. Dadah. In association with Oliver Solberg, pebalap asal Swedia, berhasil memenangkan Monte Carlo Rally dan menjadi pebalap termuda dalam sejarah kejuaraan rally. Nantikan informasinya usai berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Oliver Solberg, pebalap asal Swedia, berhasil memenangkan Monte Carlo Rally dan menjadi pebalap termuda dalam sejarah kejuaraan rally. Sedangkan Elfyn Evans dan Sebastian Ogier berhasil menikmati posisi kedua dan ketiga. Hal ini membuat Toyota mendapatkan clean sweep podium atau merebut semua posisi dalam podium. Pembalap rally asal Swedia, Oliver Solberg, memenangkan rally Monte Carlo pada Minggu 25 Januari lalu. Hebatnya pria berusia 24 tahun yang juga merupakan putra dari juara dunia 2003 yaitu Peter Solberg juga menjadi pemenang termuda dalam era kejuaraan. Perjuangan meraih gelar tidak didapat dengan mudah. Pada tikungan tajam yang beku, ia sempat terperangkap dan melampaui batas dari mobil GR Yaris Rally One-nya dan menghadap ke arah yang salah. Namun dia dapat pulih dengan sangat cepat dan hanya kehilangan beberapa detik sebelum kembali fokus dan berhasil melintasi di garis finish. It's another emotional day, you know. The most difficult rally I've done in my life, and it's my first rally in the car, you know, on tarmac, back again, on full level. And here we are winning the whole thing, you know. Dilansir dari WRC, Solberg berhasil melewati garis finish dengan total waktu 4 menit, 24 detik. Sedangkan untuk Sebastian Ogier, juara dunia 9 kali dan pemenang Monte Carlo 10 kali, hanya berakhir finish ketiga dengan waktu 1 menit dan 10 detik di belakang. Dan berkat kemenangan dari Solberg, Evans, dan Ogier, Toyota berhasil melakukan clean sweep podium, yaitu menyapu semua posisi pada podium karena ketiga pembalap berasal dari tim yang sama. Sebuah ikon transportasi bersejarah di Mesir bersiap menghadapi masa depan yang tidak pasti. Tram Remel di kota Alexandria yang telah beroperasi selama lebih dari 1 abad akan dihentikan sementara untuk menjalani proyek modernisasi besar-besaran. Sebuah keputusan yang memicu perdebatan di kalangan warga. Gerbong tram melaju di atas rel membawa penumpang melintasi jalanan kota yang penuh sejarah. Di dalam tram, penumpang duduk dengan tenang. Di antara mereka mengaku hafal setiap perhentian di sepanjang rute.
Namun dalam hitungan hari, deru roda tram di lintasan Ramel Alexandria akan terhenti. Otoritas bersiap memulai proyek renovasi menyeluruh untuk mengganti sistem lama dengan kereta ringan berbasis digital. كان بداية تعييني سنة 97 على طول. أول ما جيت اشتغلت هنا في القطاع بتاع ترام الرمل هنا في الهيئة لمدة 30 عام. يعني عمر بحاله الواحد اشتغل يعتبر فيها. Bagi Mahmud Ramadan, tram bukan sekedar tempat bekerja. Di atas rel inilah ia menemukan cinta dan membangun keluarga. أكتر ذكرى بحبها اتعرفت على زوجتي هنا وربنا كرمني ببيت وأولاد وحياة ودنيا جميلة طبعا. Di stasiun tram, warga datang untuk merasakan perjalanan terakhir mereka. Sebagian mengaku takut tak akan sempat menyaksikan tram ini beroperasi kembali. احنا جايين النهارده نازلين والله عشان نركبوا كده اخر مره بيقولوا هيوقفوا اول فبراير فطبعا ده يعني يا ريت كانوا طوروه يا ريت كانوا عملوا اي حاجه بحيث ان هم ما يلغيهوش وبعدين عشان يعني عالم بقى هنحضر التجديد ده ولا مش هنحضره احنا ده ذكرى بالنسبه لنا وتاريخ مش وسيله مواصلات. Sejarawan menyebut tram di Alexandria sebagai salah satu yang tertua di dunia. Tram ini telah beroperasi lebih dari 1 abad. الترام دي 1860 اقول مثلا اتحركت 1863 كان هناك دول لم توجد على الخريطه بعد. تمام يعني ما في دول لم تنشا، في دول انشئت 1970 ودول انشئت 1940. احنا من سنه 1860 واحنا عندنا وسيله نقل. Pemerintah Alexandria menegaskan proyek renovasi tram yang dimulai pada 1 Februari ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penumpang, mempercepat waktu tempuh, dan menyediakan transportasi yang lebih aman dan modern tanpa menghapus identitas sejarah kota. Informasi seputar tram tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Benny Darmawan pamit undur diri. Sampai jumpa.